Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik bagiku. Terima kasih Engkau berkuasa atas hidupku. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Bukan karena kami takut dalam hidup ini, tapi hari demi hari kami lagi melihat bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Aku berdoa supaya jemaat ini mengerti dan masuk dalam dimensi yang berikut, bahwa mereka kenal Allah yang sebenarnya, bukan hanya menyelamatkan hidup mereka, bukan hanya membawa keluar mereka dari dosa, bukan hanya memberkati hidup mereka, tapi mereka biar rindu untuk bertemu dengan Allah. Seperti Paulus mengatakan, aku ingin meninggalkan tubuh ini dan kembali kepada Bapa. Tetapi kalau aku hidup untuk hal untuk berbuat. Biar jemaat pada hari mendapat pewahyuan. Mereka mengerti betapa Allah yang mereka sembah sangat mengasihi mereka. Dan tidak meninggalkan mereka sedikit pun di dalam segala keadaan.
Kenapa dia harus datang sebagai manusia? Kenapa dia harus mati di kayu salib? Bahkan kenapa dia harus bangkit, Tuhan? Yang kami akan rayakan pada hari Minggu besok. Buka hati daripada jemaat ini. Biar mereka seperti telur yang pecah daripada telurnya, dan mereka mulai masuk ke dalam dimensi yang baru. Tidak melihat diri mereka, tapi lebih melihat Tuhan. Mengerti siapa Tuhan. Terima kasih buat siang hari. Terima kasih Bapak, biar kau bicara kebenaran firman di tengah-tengah kami. In Jesus name we pray. Amen. Tuhan berkati, saudara bisa duduk. Hari ini saya akan bagikan. Saya berharap saudara bisa catat semua ayat-ayatnya. Hari ini saya akan bicara tentang siapa Allah itu sebenarnya. Karena kita berada di dalam keadaan akhir zaman ini. Dan kalau kita tidak mengerti, seperti saya bilang kemarin, keselamatan Tuhan tidak akan ambil keselamatan dari saudara. Karena tidak seorang pun bisa mengambil keselamatan itu daripada saudara. Tapi saudara harus mengerti prinsip ini, sehingga saudara tidak akhirnya menjadi orang Kristen yang disesatkan. Makanya Tuhan suruh saya kemarin untuk khotbah tentang apa yang saya sampaikan kemarin sama saudara. Kita akan buka di kitab Yehezkel. Kita akan melihat penglihatan yang dimana Yehezkel alami dengan Tuhan. Saya buat video ini karena anak saya itu suka doa, dan biar dia lihat opa-omanya juga dalam kebaktian. Nanti dia suka nonton lagi ulang-ulang tuh anak saya laki-laki. Dia tadi pagi doa sama saya, tadi malam doa sama saya. Nggak tahu ya, itu nggak turun dari saya. Terus terang mungkin turun dari omanya pasti. Saya suka doa, tapi saya tidak pernah doa benar-benar lama ya. Tapi ada bagian satu prinsip yang saya pernah ngalami juga. Saya pernah doa puasa 40 hari. Sampai saya turun sama istri saya dua-dua waktu kita doa puasa, turun sekitar hampir 10 kilo. Kita nggak makan. Tapi akhir dari hari ke-30, saya selalu doa nangis terus. Karena waktu saya bicara panggil Tuhan, saya merasa sesuatu kayak di depan mata saya, ada seorang yang bicara. Jadi saya dorong saudara satu waktu, saudara perlu ngambil untuk doa puasa 40 hari, tidak makan, tapi makannya mungkin hanya sup-sup dan hal yang lain. Saya langsung kolesterol saya turun, apa semua badan jadi segar. Tapi harus step by step. Karena ada hal yang penting yang kita tidak akan didapat dari kita. Kenapa kita harus berdoa, itu kita harus tahu. Karena kalau kita tidak tahu itu, kita akan mudah sekali. Nanti siapa yang pegang itu bisa tunjukkan ayatnya. Nggak jalan ya. Kita akan buka di kitab Yehezkel 1 ayat 26. Kitab Yehezkel 1 ayat 26, penglihatan Yehezkel tentang Tuhan. Nah, saya berdoa dengan kebenaran firman ini, saudara bisa mengenal Tuhan. Dan saudara bisa masuk dalam kekudusan. Dan saudara tidak akan lagi balik dalam hal-hal yang lain. Yang kedua, saudara tidak akan kecewa kalau saudara ini dalam keadaan seperti apapun. Mungkin tantangan hidup susah, ada hal-hal yang lain. Saya berdoa saudara mendapat pewahyuan dari hal ini. Yehezkel 1 ayat 26 kalau ditampilkan, dikatakan di Yehezkel 1 ayat 26, dikatakan apa di situ? Kalau Bapak Ibu ada yang sudah bisa baca, bahwa Tuhan muncul di hadapan Yehezkel dengan suatu penglihatan, dan warnanya itu seperti safir, ya, permata safir, dan penuh dengan nyala api. Kalau nggak salah, saudara bisa baca. Ada yang bisa baca? Kalau ada ini bisa baca, kita bisa baca. Satu orang bisa baca berdiri dan keras bisa baca. Karena ini hal yang penting bagi saudara. Setelah saudara kenal ini, saudara mulai berdoa terus, Tuhan akan mampir dalam saudara dengan hal-hal yang berbeda. Sudah? Yehezkel 1 ayat 26. Ya.
Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, Ya. ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lasurit. Lasurit ya. Dan di atas yang menyerupai takhta itu ada yang kelihatan seperti rupa manusia. Seperti rupa manusia. Oke. Itu sampai saudara bisa jalan sampai ayat 28. Yehezkel melihat Tuhan duduk di atas takhta. Itu rupanya seperti manusia. Nah, saya jelaskan saudara ini supaya saudara mengerti. Kalau saudara mengerti hal ini, saudara akan mengerti bahwa betapa berharganya saudara. Oke, kita buka di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan katakan apa di sini? Saudara akan doa, tidak akan terpaksa. Saudara akan berlutut mencari Tuhan, tidak akan terpaksa. Dan saudara akan kepingin untuk kenal Tuhan. Mudah-mudahan saudara bisa mengalami. Kalau saya setelah belajar ini, saya benar-benar melihat sesuatu yang berbeda. Oke, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Saya mau saudara mengerti hal ini. Dikatakan apa? Waktu Tuhan menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Ya. supaya mereka berkuasa atas ya. ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, Ya. dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, sudah sampai situ. Makasih Ibu. Dikatakan marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Oke, perhatikan. Saya kembali ke Yehezkel 1, dia katakan apa tadi Ibu? Bahwa ada orang yang duduk di takhta. Mirip apa? Seorang manusia. Jadi Tuhan itu bukan mirip kita. Kita yang mengambil gambar dia. Makanya Adam diciptakan seperti dia. Jadi saudara hati-hati ya. Kalau saudara berada dari agama yang lain, Buddha, Hindu, saudara orang menggambarkan Tuhan itu seperti bayang-bayang dan asap. Allah itu spirit, tapi dia punya tubuh. Tubuhnya bukan dibuat dari tanah, tapi dia adalah dari permata zurit, kayak seperti itu dibilang. Dan dari ember. Kalau kita baca terus ayat 28, 26, 28, kalau bisa dibaca ayat 26 Yehezkel 26, 27, 28. Yehezkel ayat 26 kembali. 27. Ayat Yehezkel 1 ayat 27. Dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke atas. Pinggangnya sampai ke atas. Aku lihat seperti suasa Ya. kilat dan seperti api yang ditubuhi. Jadi dibilang bahwa dia itu seperti permata ember, itu saya nggak tahu apa yang harus dicari. Jadi itu permata yang berwarna kuning dan keluar dari permata berwarna kuning itu kilat. Makanya saudara pernah melihat orang-orang dijamu oleh Tuhan terjadi namanya electricity. Ada fire, ada api. Allah itu api yang menghanguskan. Saudara harus mengerti hal ini. Ya, saudara harus mengerti hal ini. Karena kita nggak bisa main sama Tuhan. Tuhan itu bukan saya. Tuhan tidak teman kita. Ada hal yang Bapak perlu kasih, tapi kita harus mengerti prinsip ini. Nah, di atasnya nyala api. Terus Ibu silakan. Dan dari yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Aku lihat seperti api yang dikelilingi sinar. Api yang dikelilingi sinar. Ayat 28. Ya. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan. Busur pelangi di atas kepalanya. Maka orang-orang dulu zaman Katolik, gereja Kristen yang dulu menggambarkan kayak orang kudus itu ada gambar bulatan di kepalanya. Hello. Ya. Itu adalah gambaran Tuhan yang dilihat oleh Nabi Yehezkel. Oke? Saudara bisa lihat. Nanti kita akan pelan-pelan lihat ayat demi ayat supaya saudara mengerti. Saya berdoa dengan hal ini saudara mendapat pewahyuan dan saudara belajar untuk mencari Tuhan di rumah lebih sungguh-sungguh. Bukan Bapak Ibu dorong saudara. Bukan saya dorong saudara. Karena apa? Kalau saudara mengerti pewahyuan ini, tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak bicara. Tidak ada sesuatu yang tertutup. Makanya Tuhan mengatakan tidak ada orang bisa menghampiri dia tanpa kekudusan. Karena tanpa kekudusan, kau pasti akan mati. Ada ayat di Mazmur katakan, orang fasik tidak dapat bertahan dalam kumpulan orang benar. Karena dalam kumpulan orang benar, kalau Tuhan hadir, orang fasik tidak akan bertahan.
mau dia homo, mau dia orang lesbi, mau lihat siapa saja, dia tidak akan bertahan. Ada generasi saat ini orang-orang LGBT di Amerika mulai bertobat dan berbalik. Mereka kasih kesaksian bagaimana mereka mengenal Tuhan. Karena apa? Tuhan kita tidak bisa dikopi dengan hal yang lain. Dia bukan seorang pemimpin agama, dia Allah pencipta langit dan bumi. Sangat sedih kalau kita tidak mengenal dia. Corona bertahan cuma hanya beberapa derajat, tapi dikatakan dia nyala. Makanya sudah akan lihat ayat demi ayat. Oke, mari kita belajar. Saudara bisa lihat di Exodus Keluaran 24 ayat 9 sampai 10. Waktu Musa dan Harun dan Nadab, Abihu berhadapan dengan Tuhan. Saudara bisa baca, ibu bisa baca lagi. Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Harus dicatat semua ini. Baik, kita pelajari. Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Ya. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Ya. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, Ya. dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Jadi saudara tahu Tuhan tuh punya kaki. Dia tadi duduk di atas takhta, tubuhnya seperti apa dan dia punya kaki. Ini firman Tuhan bicara. Makanya Tuhan ada ayat yang katakan Allah tidak bukan kurang panjang tangan. Kalau dia ciptakan saudara serupa dengan dia, berarti dia tuh seperti saudara. Bedanya adalah dia berada dalam tubuh kemuliaan. Makanya kita lihat waktu Yesus bangkit dari kubur, dia akan tembus tembok. Dia akan tidak ada di dalam masa dan waktu. Dia bisa saat ini di surga dan dia bisa saat ini ada di bumi. Nah, kalau saudara mengerti pewahyuan ini dan saudara mengerti prinsip menerapkan firman Tuhan, segala sesuatu, hamba-hamba Tuhan saat ini tidak banyak untuk mentekuni hal ini. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang tekuni hal ini. Gerejanya mengalami di mana bukan hanya pendetanya, tapi anak-anak orang-orang yang dimuridkan dan jemaat itu keluarga biasa mendoakan anak bayi yang mati hidup kembali. Karena bagaimana pewahyuan ini harus masuk dalam saudara. Kita tidak bisa paksa, harus sesuatu terjadi dalam saudara. Makanya Daniel katakan umat yang mengenal Allahnya akan apa? Akan kuat dan bertindak. Bukan karena dia disupport apa saja, tapi karena pengenalan dia akan Allah. Kita ke ayat yang berikutnya. Kita akan masuk di kitab Daniel 7 ayat 9. Bisa baca? Daniel 7 ayat 9. Ibu Damari bisa baca? Atau siapa yang lain juga kalau siap, saudara bisa. Daniel 7 ayat 9. Ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Ya. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Rambutnya apa tadi? Rambutnya bersih seperti bulu domba. Bersih. Tuhan punya rambut. Itu sebabnya dia katakan bahwa walaupun satu butir pun rambut pun jatuh, dia tahu dan dia menghitung. Jadi jangan saudara bayangkan kayak agama lain katakan, oh Tuhan itu tidak tahu. Sebab kita tidak bisa bayangkan. Tidak. Dia dalam tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Tapi saudara bisa bertemu dia. Dan saya beritahu saudara seperti ini supaya saudara mengerti. Dan siapa orang yang bisa bertemu dia dan di dalam akhir zaman, dan siapa yang tidak bisa bertemu dia. Jangan saudara berpikir kalau saudara gereja yang kita bersaudara satu waktu bisa bertemu Tuhan. Ada required. Keselamatan free Tuhan tidak ambil, tapi saudara bisa gagal di dalam mencapai keselamatan pada akhir. Makanya selalu dikatakan barang siapa yang setia sampai akhir. Jadi jangan kita main dengan dosa. Satu waktu kita akan berhadapan dengan api yang menghanguskan, walaupun dia Bapa kita. Amen. Ini nggak menakut-nakuti saudara, tapi saya cerita fakta siapa Tuhan itu. Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Wahyu 1 ayat 12 sampai 18. Wahyu 1
ayat 12 sampai 18. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ya. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Serupa anak manusia. Jadi bukan serupa anak manusia. Karena ini cuma digambarkan. Sebenarnya kita yang serupa dengan dia. Bukan dia serupa dengan kita. Cuma Alkitab harus memberitahu supaya kita mendapat pewahyuan bahwa kita ini tidak lahir dari pohon, dari babi, dari siapa namanya siapa revolusi, siapa tuh Darwin bilang kita dari monyet. Tidak. Dia bilang orang yang duduk di atas takhta. Makanya biar saudara menghargai tubuh saudara. Bahwa tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh ini tidak milik saudara. Ini milik Tuhan. Dia diciptakan sama dengan Tuhan. Cuma bedanya adalah kita dari tanah, dia tidak dari tanah. Makanya manusia mati akan berubah masuk dalam tubuh kemuliaan. Terus ibu tadi sudah ya, sampai 18 ya? 13. Ya silakan 14. Ayat 14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, oke. Sampai di situ aja, nanti saudara lain saudara bisa baca di rumah. Catat ayat-ayat ini. Tadi Wahyu 1, 12 sampai 18. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Yesus mengalami hal yang sama. Saudara bisa lihat di Mazmur 17 ayat 15. Daud mengatakan betapa dia bersuka cita. Dia diciptakan seperti rupa dan gambar Tuhan. Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Ya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Ya. Dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Ya, jadi di dalam kebenaran saudara akan pandang wajahnya dan saudara akan puas. Jadi harusnya setiap hari kita itu bergairah dengan Tuhan. Bukan gereja sudah 20 tahun lebih kita makin melorot. Saudara, saya tidak melorot dalam mengenal Tuhan. Saya penasaran sama Tuhan. Saya penasaran dalam membangun keluarga, saya tanya Tuhan bagaimana. Saya penasaran dalam pekerjaan, saya tanya Tuhan seperti apa. Dan saya makin hari saya penasaran, ingin tahu Tuhan lebih. Jangan puas. Karena kita belajar dari Efesus kemarin, bahwa dengan keselamatan dia menyediakan sesuatu yang lebih lagi di masa depannya. Oke? Daud mengalami hal itu. Bilangan 12 ayat 7 sampai 9. Bilangan 12 ayat 7 sampai 9. Nanti saya akan jelaskan, saudara akan lihat ayat-ayatnya hari ini semua. Kenapa Musa dibilang bahwa wajahnya penuh kemuliaan. Sudah pernah baca itu kan? Kemuliaan telah lama kemudian pudar kan? Tapi firman Tuhan katakan, tapi kita mengalami sesuatu yang tidak akan pudar. Nah, itu kita belum tahu. Bilangan 12 ayat 7 sampai 9. Ya. Bukan demikian hambaku Musa, orang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut menyertai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Sudah saya mau beritahu, semua nabi di dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah berbicara muka dengan muka berhadapan. Makanya orang Yahudi begitu menganggap Musa lebih besar. Makanya mereka argue waktu Yesus datang bicara bahwa dia anak Allah. Karena Musa pribadi yang berdiri muka dengan muka. Oke? Bisa mengerti? Nah, apa yang terjadi waktu dia berdiri berhadapan muka dengan Tuhan? Nanti kita baca ini yang terakhir.
Tapi saya mau tunjukkan bagaimana dia berhadapan dengan Musa, muka dengan muka. Saudara bisa baca di Keluaran 34 ayat 29 sampai 30 dan 33. Keluaran 34 ayat 29. Keluaran 34, 29, 30 dan 33. Keluaran 34 ayat 29, 30 dan 33. Ya. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ya. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Stop. Kulit mukanya bercahaya. Terus Ibu. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Berbicara dengan Tuhan. Terus. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, ya, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka. Jadi begini saudara, saya kasih tahu, kita ini di dalam kita itu ada kemampuan menyerap electricity, kemampuan menyerap sesuatu. Makanya inilah rahasia doa. John Whitefield berdoa di Amerika, John Wesley berdoa, dan dari doanya mereka menggetarkan satu bagian itu. Orang-orang ini berdoa. Kenapa? Bukan mereka berdoa hanya berjam-jam, bukan. Mereka baca Alkitab, mereka pilih tahu, dan mereka berdoa tidak stop. Mereka baca Alkitab, pilih tahu lagi, berdoa lagi. Mereka tidak stop dan mereka mau tahu Tuhan. Dan saudara tahu Musa ini bertemu muka dengan muka. Waktu Musa bertemu dengan Tuhan, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Musa itu menyedot kemuliaan Allah di dalam dia. Sehingga waktu dia keluar, dia tidak sadar. Selama 40 hari, dia tidak makan. Makanya Yesus waktu melakukan kehendak Allah, mereka mengatakan, apakah ada yang memberi dia makan? Yesus bilang, makananku adalah melakukan kehendak Bapa di surga. Ada sesuatu energi yang saudara tidak. Kalau saudara mengerti ini, saudara melihat kalau saudara bisa tinggal dalam energi ini, saudara akan melihat bagaimana kesembuhan terjadi dalam diri saudara. Masalahnya adalah kita tidak serius dan kita tidak begitu yakin percaya Tuhan itu siapa. Amen. Musa mukanya bercahaya. Jadi saya setuju. Apa yang terjadi dengan Yesus? Matius 17 ayat 2. Matius 17 ayat yang kedua. Matius 17 ayat 2. Ya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Baca kembali dengan Yehezkel bilang apa? Nah terus. Dan pakaiannya menjadi putih. Bersinar seperti terang. Ya. Banyak orang muslim mimpi, selalu mimpinya ini. Dan tidak ada mereka dikasih tahu bahwa itu Yesus. Mereka tahu bahwa itu Yesus. Mereka tidak tahu itu siapa, tidak pernah diajar. Mereka bisa tahu bahwa itu Yesus. Karena Allah tidak perlu cerita siapa dia. Dia muncul, saudara tahu dia Allah. Karena tidak ada Allah di bawah matahari kecuali dia. Dan setan itu bukan Allah. Jadi kalau saudara takut sama setan, setan itu tidak sejajar dengan Tuhan. Oke? Jadi setan pun, siapapun setan di atas Papua ini tidak akan menang dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut dengan hal itu. Karena apa? Setan itu ciptaan, malaikat. Makanya Tuhan tidak pernah berperang dengan setan. Yang berperang dengan setan adalah malaikat dengan malaikat. Karena tidak level bagi Tuhan untuk berperang dengan setan. Dan setan tidak serupa dan segambar dengan Allah. Jadi ciptakan dari api, tapi dia bukan serupa dan segambar dengan Allah. Yang serupa dan segambar dengan Allah itu cuma manusia. Makanya setan sangat takut manusia. Makanya waktu manusia melahirkan anak, selalu setan berusaha membunuh. Karena adalah musuh bagi setan. Nanti dia akan berhadapan dengan dulu yang dia trauma di surga, muncul lagi di bumi. Makanya setiap bayi itu berharga.
Waktu saudara punya anak baik, saudara berdoa. Jangan biarkan sesuatu. Jangan biarkan setan berusaha mengambil apa saja. Jangan ada pikiran negatif pada saudara. Karena waktu manusia lahir, Allah menyatakan kemuliaan kepada setiap orang lewat anak yang lahir. Sebabnya anak itu kan tetap harus bawa kepada Tuhan. Mengerti? Tangkap ya? Saya tunjukkan ayat aja. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 19 ayat 8. Matius 13 dulu. Matius 13 dulu. Matius 13 ayat 43. Matius 13 ayat 43. Ya. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dia bilang orang benar akan bercahaya seperti matahari. Saudara akan mengalami itu. Jadi jangan main-main. Makanya tubuh saudara ini milik Tuhan. Karena dia ciptakan. Saudara tahu arti kata image. Image of God. Ya, kita ini kan ciptaan Tuhan. Image of God. Kata nama Adam itu artinya image daripada Tuhan. Tapi dalam bahasa Ibrani ditulis own image. Gambar yang menjadi miliknya. Jadi kita tidak bisa bilang ini tubuh milik saya. Saudara tidak punya hak. Karena dia punya milik. Makanya Yohanes bilang begini. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini. Dia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Karena berdasarkan kejadian, kita ini miliknya. Mau kita itu Islam, Hindu, Buddha, siapa saja, dia yang ciptakan. Kita tidak muncul dari kerah. Kita tidak muncul dari amuba. Makanya waktu kita harus ditebus, harus ada Allah yang menjadi manusia. Menjadi manusia. Ini pewahyuan ini tidak ada di tempat lain. Karena yang berdosa itu manusia. Tidak mungkin ada kera yang mati buat kita di kayu salib. Tidak mungkin. Maka setan berusaha memasukkan ilmu pengetahuan itu dan menyelipkan yang hal-hal yang tidak benar. Jangan anak saudara lahir kemudian dia nakal, saudara bilang, wah ini anak kayak binatang. Waduh, itu sudah salah. Saudara menghina Tuhan dengan apa yang sudah katakan. Walaupun dia jahat. Ada mama-mama satu orang hitam. Dia bilang dia berdoa waktu anaknya jahat. Ada satu lagi hamba Tuhan namanya Jesse Duplantis. Mamanya selalu berdoa panggil dia. Sudah tahu dia sudah sampai di bar, sudah sampai pergi dengan perempuan, sudah bawa perempuan ke kamar hotel. Tiba-tiba dia mau tidur dengan perempuan tidak jadi. Dia langsung angkat telepon, dia bilang, Mama, kau pasti berdoa saya. Karena saya mau buat dosa, tidak bisa. I'm sorry to say. Dia bilang barangnya tidak bisa berdiri. Dan dia punya mama berdoa dia. Nah saya mau beritahu sama saudara, Tuhan punya kuasa. Kita tidak akan mau main dengan Tuhan. Karena dia api. Makanya waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, saudara tahu apa itu sebenarnya neraka? Kalau kita tidak bersama-sama dalam hadirat Tuhan, kita pasti akan hidup. Neraka, sebenarnya neraka itu apa? Neraka karena kita tidak bisa berhadapan dengan Tuhan, api yang menghanguskan, maka kita tuh harus dipisahkan. Kita udah pasti terbakar. Yang kita bertemu ini adalah api yang menghanguskan. Makanya kita tidak perlu menyebut nama Tuhan sembarang. Orang Ambon paling cepat sebut nama Tuhan sembarang. Orang Papua juga. Sedikit Tuhan. Kadang-kadang kita sebut itu. Mari kita belajar untuk menghormati. Matius 13:43 sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Daniel 12 ayat 3. Baru nanti Wahyu 19 ayat 8. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang.
tetap untuk selama-lamanya. Jadi satu hal, terjadi transformasi dari hubungan saudara dengan Tuhan. Yang kedua, terjadi transformasi dalam pribadi saudara waktu saudara memberitakan Injil, menuntun orang dalam kebenaran. Jadi pekerjaan untuk menyatakan firman Tuhan, menuntun orang, menginjili orang, itu pekerjaan yang mulia. Bukan hanya untuk Allah, tapi mentransform diri saudara. Makanya penginjil selalu tidak ada orang bisa melawan dia. Ada protection yang luar biasa karena dia menyala. Makanya dikatakan pemberitaan Injil adalah kasut. Saudara tidak akan ketikam, saudara akan berada dalam proteksi. Wahyu 19 ayat 8. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Ya. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kenapa kita harus berbuat benar? Kalau orang buat salah, biarlah. Kalau suami ngaco, biarlah dia. Karena setiap orang menanggung dosanya sendiri. Kata firman Tuhan di kitab Bilangan. Kecuali dia masih kecil. Atau siapa saja. Kita harus terus cinta Tuhan. Suami tidak mau ikut Tuhan, tidak apa-apa. Atau istri tidak mau ikut Tuhan, tidak apa-apa. Saudara ikut saja. Amen. Karena ujungnya saudara akan melihat apa yang Tuhan mau lakukan. Nanti saya akan berakhir di 2 Petrus 3. Tapi saya akan menunjukkan sama saudara kebenaran firman Tuhan ini supaya kita tahu, kita mengerti. Dan saudara bisa bersyukur bahwa kenapa saudara. Ya, sekarang tadi saya katakan bahwa ada, kalau Tuhan datang, siapa yang bisa menyambut dia? Mari kita baca di Matius 22 ayat 11 dan 13. Makanya saudara harus menjaga jumpa ini. Ya, Matius 12 ayat 11 dan 13. Matius 22 ayat 11 dan 13. Matius 22. Ya, Matius 22 ayat 11 dan 13. Ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ya, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Berpakaian pesta, terus? Ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Kegelapan. Di sanalah akan terdapat ratap dan bercak gigi. Ya, itu yang dibilang tentang neraka. Kenapa dia harus dicampakkan? Sebenarnya itu bahasa menunjukkan dia tidak siap untuk pesta dan dia tidak bisa tahan untuk pesta itu. Karena dia tidak pakai namanya wedding garment. Wedding garment itu yang namanya keselamatan. Waktu saudara mengerti Yesus mati di kayu salib dan saudara minta Tuhan masuk dalam saudara, saudara menerima Tuhan dan dibaptis, saudara mau hidup dengan Tuhan, saudara akan bisa berdiri di dalam pesta itu. Oke? Nah, masalahnya kan kita belum sampai ke Tuhan datang. Jadi kira-kira apa yang kita harus lakukan? Banyak ayat-ayat yang saya bisa bagikan kepada saudara. Yesaya 30 ayat 33 dulu ya. Yesaya 30 ayat 33 dan Yeremia 7 ayat 31. Yesaya 30 ayat 33. Yesaya 30 ayat 33. Ya. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran, bukan itu untuk raja. Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskan seperti sungai belerang. Ya, dia bilang kan nafas Tuhan. Nafas Tuhan. Ingat gak? Elia waktu taruh persembahan, dia berdoa, Allahku, langsung api turun dan surut. Karena dialah api. Makanya Elia bilang, kita buktikan hari ini kalau Allah mau bisa membakar persembahan, dan saya akan buktikan.
Kita nonton film itu ya kita udah pikir, wah ini jadi nggak ya? Karena apa? Ini yang kenal siapa Allah. Tuhan itu api yang menghanguskan. Dari nafasnya saja dia bisa membunuh. Kita bisa lihat Yeremia 7 ayat 31. Yeremia 7 ayat 31. Ya. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya, ini adalah kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Mereka berusaha mempersembahkan lakukan seperti itu. Nah, makanya semua persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan, dulu di dalam perjanjian lama dikatakan seperti lembu, itu akan dibakar oleh Tuhan. Sudah bisa bayangin ya, kebaktiannya ditaruh itu lembu, imam cuma taruh, potong semua, kemudian api itu turun di tengah padang belantara dan bakar itu korban semua habis. Tidak ada imam pakai api. Makanya ada pernah bawa api asing kebakar. Karena Tuhan tidak perlu api kita dan korek api kita dan segala macam yang api kita buat. Dialah api, dia akan menghanguskan. Apa implementasi dalam hidup kita? Apa aplikasi atau implementasi dalam hidup saya? Waktu kita jalan dengan Tuhan, waktu saudara pilih pertama memutuskan untuk jalan dengan Tuhan, tidak sedikit saudara mengalami proses pembersihan di dalam diri saudara. Ada yang pahitkan saudara, ada yang buat seperti ini, tersinggung sana, berkelas satu dengan lain. Firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Sebenarnya api itu ada di dalam kita. Karena waktu saudara pilih menaruh Tuhan, api itu mulai terbakar di dalam saudara. Makanya saudara punya pilihan mentaati Tuhan atau nggak mau. Makanya selalu rasanya, aduh sakitnya di sini. Tidak pernah sakitnya di Tuhan, kok sakitnya di sini. Karena memang sini daging. Saya mengalami itu. Saya tidak mengerti itu. Pada membangun keluarga, melihat sesuatu yang Tuhan melakukan, ada api yang terjadi antara saya dengan keluarga, dengan bapak, mama, dengan mereka yang lain. Tapi saya pilih kerendahan hati. Saya baru sadar bahwa ada api yang ada di dalam saya. Dan selalu cuma Tuhan bilang bahwa, karena saya berdoa, saya ingin lihat sesuatu yang bisa. Saya bilang saya mau jadi serupa dengan Tuhan. Selalu semua terjadi seperti Tuhan bilang, kan kau minta. Saya jawab. Orang Papua bilang, kau jual, saya beli. Jadi jangan persalahkan pemimpin. Jangan persalahkan orang. Makanya Tuhan selalu bilang apa? Jangan lihat selubang di mata saudara. Kenapa? Karena api ada di dalam saudara. Katakan sama saya, sama-sama dengan saya. Ada api Tuhan di dalam saya. Sejak saya pilih untuk mengikuti Yesus. Waktu saudara terima Tuhan itu terjadi. Benar enggak? Saudara pulang dan bilang, oh gereja di GBI Rumah 2 kelakuan masih sama. Itu api. Saudara pilih mau mengampuni, ada mau maki-maki, kerja dan parang, kerja dan batu. Kamu belum tahu saya ini orang Raja Ampat, contohnya Bapak tahu. Iya. Kita bisa emosi. Nah, kamu belum tahu saya, kamu orang seru, itu bisa berkelahi. Tom bisa tiup kamu, tiup dengan apa? Dengan angin kan? Kita emosi karena kita bereaksi daripada daging kita. Sakit benar. Suami buat salah, sakit benar. Bukan hanya suami sakit, anak-anak sakit, semua sakit. Kita mau maki-maki, kita mau bereaksi. Dan waktu kita pilih cara Tuhan, api membakar saudara. Dan korban harum di hadapan Tuhan. Sampai kapan Bapak Pendeta? Sampai Tuhan Yesus datang, engkau akan tetap dibakar. Karena api terus akan memurnikan saudara. Sampai saudara mengerti suatu pewahyuan bahwa siapa Allah. Sehingga kita tidak akan bereaksi lagi.
Amin. Saya sudah hampir selesai dan kita akan masuk di ayat yang terakhir saya kasih tahu. Saudara bisa, ini pelajaran dasar yang saudara bisa lihat juga di ayat-ayat yang lain. Saudara akan baca, akan ketemu ayat-ayat seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, tapi saya mau saudara baca untuk menutupi dari apa yang saya bagikan hari ini. Jadi nggak usah dipaksa berdoa, datang aja. Orang tidak datang, datang. Siapa yang tidak mau malas, silakan. Karena Tuhan akan melihat. Tuhan tuh nggak buta. Memberi, jangan tunggu, jangan tanya, jangan lihat keadaan. Tuhan tahu kok kau beri berapa. Benar nggak? Satu waktu masih di Amerika, istri saya itu dapat bonus 55.000 US dollar dari company. Satu hal yang saya salut dari dia, dia langsung tulis cek 5.000 itu langsung kasih ke gereja. Terus saya tanya dia, orang sekarang punya masalah di perpuluhan persembahan. Satu kali saya ngomong sama istri saya, dan dia bilang gini, loh kita tuh persekusi sama pendeta. Tuhan kan nanti lihat dia, Tuhan gak buta. Yang jelas tugas saya tak memberi. Apa Tuhan suruh yang memberi? Ya benar juga. Kita ini kayak berpikir kita melayani manusia. Tidak, saudara tidak melayani manusia. Saudara melayani Tuhan, Allah yang hidup. Dikatakan setiap pengorbananmu tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan mengeluh. Firman Tuhan bilang, bara orang yang mau dapat pujian saat ini, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia tidak akan dapat lagi. Jangan tawar dengan Tuhan. Bukan saya memaksa saudara. Ayat ini menunjukkan saudara tahu siapa Tuhan. Bukan saya, bukan ibu, bukan bapak, bukan siapa saya. Hamba Tuhan tidak akan selamatkan saudara. Kita biar pakai label gereja mana kita berdiri depan Tuhan, Tuhan gak pusing karena itu api. Ingatnya, Paulus mengatakan, kamu boleh bangun apa saja, tapi nanti akan ada api yang memurnikan, yang menunjukkan siapa pekerjaan yang, kalau kamu bangun di atas kayu dan ini, kecuali kamu bangun di atas batu emas dan batu permata, itu baru yang bertahan. Apa kayu? Ya kayu yang bisa hangus, bisa hancur. Kedagingan kita, sifat manusia kita, hal-hal yang lain. Tapi yang mentati Tuhan sakit-sakit karena kita berhadapan dengan api. Siapa mau rasa api hari ini? Saya kasih ada yang bawa api nggak? Tidak ada orang mau taruh tangan di api. Ya kemarin saya nyalakan itu air di kamar mandi. Saya lupa kalau saya pikir dia tidak panas. Saya jalankan air itu panas sekali. Saya coba-coba taruh tangan, masukin sambil panas sekali. Saya mau beritahu itu air panas. Tuhan lebih panas dari itu. Mau kita bisa tahan apa? Tuhan lebih dahsyat daripada matahari sinar karena dia tidak ada orang bisa bertahan depan dia. Makanya di Mazmur 103, kalau sudah buka Mazmur 103, 13, 14, 15. Makanya dia katakan Tuhan itu seperti apa? Karena dia tahu saudara itu siapa. Mazmur 103, jadi anak muda jangan main-main lagi. Samuel berhenti main-main, serius dengan Tuhan. Bukan kita mau paksa kamu ikut Tuhan, terserahlah kamu ikut Tuhan atau tidak itu urusan kamu. Tapi jangan main-main dengan Tuhan. Kalau kau mau main, ya cepat bertobatlah. Kalau yang banyak lagi masih berdosa, bolak-balik dosa, terserah. Tapi bilang sama mereka bertobat. Karena yang kau hadapi bukan pendeta di sini, pendeta Rock, pendeta Betani di Jakarta, siapa saja yang buat Tuhan terkenal. Yang kau hadapi adalah api yang menghanguskan dan listrik yang menyala yang tidak akan stop. Kau bukan hanya rambut berdiri, kau lenyap di hadapan dia. Tadi ayat berapa saya bilang? Mazmur 103, mari kita baca tentang Tuhan. Baru nanti saya akan tutup dengan 2 Petrus 3. Mazmur 103. Kalau nggak salah ayat 13, 14, 15 itu bisa. Mazmur 103 ayat 13, 14, 15. Ya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ingat, ini Tuhan ya. Jadi jangan saudara bilang karena dia api yang menghanguskan, dia tidak sayang sama saudara. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia.
Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Dikatakan bahwa dalam terjemahan lain dia bilang begini, Tuhan itu harus mengingatkan dirinya dia bahwa kita ini debu. Tuhan mengingatkan dirinya siapa kita. Karena kalau tidak, makanya ingat, waktu dia binasakan dunia ini dengan air bah. Kemarin kita belajar Bible study kapan waktu di Jakarta baru. Tuhan bilang sama Israel, mereka sudah ikut Tuhan begitu lama, bangsa ini tegar tengkuk, aku akan melenyapkan mereka. Hampir 40 tahun. Hati-hati, kalau kita sudah 40 tahun ikut Tuhan, mendingan jangan sampai Tuhan keluar kata ini. Benar. Jangan main-main. Karena apa? Ya mungkin kita bisa mati pergi surga, tapi kau tidak akan lihat banyak hal. Ada satu orang didoakan sama Kenneth Hagin. Kenneth Hagin datang mau doain dia. Tuhan bilang sama dia, Kenneth, saya tidak mau kau doain dia. Terus Kenneth bilang, kenapa Tuhan? Saat Kenneth ini kalau dengan suara Tuhan dia berdoa, pasti kuasa kesembuhan itu pasti terjadi. Setelah orang ini meninggal, Tuhan sebelum itu Tuhan bilang, saya sudah pernah bicara sama dia, tapi dia tidak mau dengar. Itu Tuhan bicara sama Kenneth. Kenneth masih tidak percaya. Sudah orang ini meninggal selesai, acara penguburan sudah selesai, dia kunjungi istrinya. Baru istrinya cerita apa yang dilakukan orang ini bertahun-tahun. Dan istrinya sudah sampaikan ke orang yang tidak mau berubah. Sudah tahu apa yang terjadi? Kenneth mengerti kenapa Tuhan tidak mau dia doakan dia. Karena bagi Tuhan, waktunya sudah selesai. Jadi saudara ini, makanya kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Makanya mari kita mulai dengan rendah hati. Menghadap dia. Saudara gak usah pikir makan minum. Kekayaan itu adalah luar biasa kan setiap hari. Karena itu tidak ada ukuran bagi Tuhan. Kekayaan itu bukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Itu sesuatu yang biasa. Saudara akan melihat kemakmuran dan pintu-pintu terbuka. Tapi tidak secepat membalik tangan. Okay? Karena prinsip daripada kekayaan kita akan baca di Amsal 13 ayat 11. Ya, supaya saudara mengertinya berhubungan dengan pekerjaan. Jadi bagi yang muda-muda jangan langsung tiba-tiba ingin jadi kaya. Kalau ingin jadi kaya seperti itu gampang. Saudara ambil aja senjata, pergi rampok bank. Saudara akan cepat juga masuk penjara. Makanya ada 1 Timotius 6 ayat 9 katakan orang yang ingin jadi kaya. Terjemahan bahasa Inggrisnya bukan begitu. Orang yang sudah mati, orang Papua bilang sudah nafsu mati mau jadi kaya. Itu ayatnya terjemahannya gitu. Maka dia jatuh ke dalam pencobaan. Jadi hati-hati. Kita yang ada darah-darah kita. Ya. Saya ini walaupun orang Sunda, nenek moyang kita tuh masih ada darah Cina. Sorry ya. Jadi bukan ibu saja, saya juga ada. Jadi kadang-kadang kita mau mati kaya. Tidak apa-apa. Tapi kita bicara jujur sama Tuhan. Supaya kita kaya menjadi berkat bagi orang lain. Tapi Tuhan bilang akan datang. Iya, dia miskin supaya saudara jadi kaya kok. Tapi jangan nafsu. Karena kita pasti jatuh dalam pencobaan. Masuk Amsal 13 ayat 11. Dia bilang apa? Amsal 13 ayat 11. Ya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Saya kasih tahu. Kita orang Papua dapat ikan 100 langsung makan 100 atau bagi semua ikan habis. Tapi orang Cina biar dapat uang 1 juta makan bubur. Ditanya ada uang kasih satunya tidak ada. Ini Alkitabiah. Makanya kamu tidak pernah lihat orang Papua bikin kios, tidak bisa. Karena tidak mau ikut firman Tuhan. Sedikit demi sedikit. Papua biar dapat uang 1 kali. Oh, sewa mobil. Mana Antonet? Antonet itu kopi itu. Siapa kopi lagi? Antonet itu siapa itu? Ibu Agu. Dapat uang banyak. Kau tanya Ibu Agu tidak datang gereja. Oh tidak ada. Ibu Agu sewa mobil pergi di pantai. Bawa semua 1 kampung. Terus sampai 1 minggu uang habis. Kenapa dia tidak bisa kaya? Karena Tuhan bilang sedikit demi sedikit. Jadi jangan boros.
belajar diri, saudara. Ada hal yang tidak perlu, saya tidak kasih keluar. Karena saya tahu ada bagian sedikit demi sedikit. Kita harus simpan. Itu hukum tidak bisa berubah. Tapi ada satu hukum lagi yang bisa membuat seperti satu hari terjadi. Hukum apa itu namanya? Kemurahan. Dan hukum itu hanya kepada orang yang takut akan Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan. Amen. Nah, sekarang kita bicara kekekalan. Saudara bisa buka di Petrus. Bahwa saudara mengerti kalau saudara berhadapan Tuhan datang, saudara pasti sudah bisa diangkat diangkat ke dalam panggilan, angkat waktu Yesus datang. Saudara akan tahu. Mungkin saudara nggak tahu, sekarang sudah tahu. Sudah bisa buka di 2 Petrus 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-6 atau 7 ya. 2 Petrus 1 11 mungkin. 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji firman Tuhan itu berharga. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, tadi yang saya bicara itu adalah kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi pewahyuan akan Tuhan membuat saudara luput dari hal dunia, nafsu dari dunia. Ini bukan berarti kita miskin, ya. Yang sudah salah pandangan. Terus? Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh, ya. Untuk menambahkan kepada imanmu Iman. kebajikan. Kebajikan. Terus ibu? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Semua orang. Tidak perlu Islam, Muslim, Hindu, Buddha, tidak perlu. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan giat. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan saudara bisa mendapat energi. Saudara semangat, walaupun Paulus katakan walaupun secara jasmani aku makin melorot, tapi rohku dan manusia rohaniku makin bernyala-nyala dengan Tuhan. Terus? Dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. Berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Artinya saudara mengenal situ, saudara mengalami. Terus? Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Oke. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu dosa-dosanya telah diampuni. Terus? Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu kita sudah dipanggil dan dipilih. Oke, terus? Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Tidak akan pernah tersandung. Terus ibu? Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal. Untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Jadi ada sesuatu akan terjadi waktu saudara mengikuti Tuhan. Satu, saudara mengalami di dunia ini kelimpahan, perubahan, hal-hal yang lain. Walaupun saudara sulit, walaupun dunia gimana, saya kasih tahu, walaupun dunia ini mau kiamat, mau terjadi apa segala macam gempa bumi, saya pasti pertama yang saya pikirkan selamatkan anak dan istri saya. Benar tidak? Benar. Jadi kalau apapun terjadi dengan dunia ini, yang Tuhan pikirkan pertama adalah selamatkan saudara, karena Dia mengatakan di Mazmur tadi, akulah Bapa dan kamu tuh anak-anak. Seperti Bapa sayang kepada anak, demikian Tuhan sayang kepada umatnya. Itu Tuhan akan lakukan. Oke? Jadi pasti Tuhan akan lakukan. Tetapi dalam pertumbuhan saudara, makanya dikatakan situ akan muncul terakhir itu kasih. Jadi kekristenan ini ada terbalik. John Bevere bilang makin lama tuh orang di dunia ini akan makin pahit dan benci. Itu hati-hati, itu sudah tanda-tanda. Harusnya Petrus bilang tadi, munculnya adalah kasih. Kasih. Saudara punya kasih, saudara tuh makin memberi. Bisa dengar, bisa perhatikan orang, atau juga bukan paksa, tapi itu kebahagiaan akan muncul dalam saudara. Yang berikutnya saudara akan kasih kepada semua orang.
Karena apa? Dengan saudara kasih sama semua orang, orang akan melihat Kristus dalam saudara. Terus terakhir, saudara akan diberikan hak penuh. Ya, saya kasih tahu, itu Tuhan yang bilang, bukan saya. Makanya itu yang saya hidupi. Saya pilih. Waktu saya tidak sadar dalam ikut Tuhan, waktu saya minta, saya tidak sadar bahwa api itu ada dalam saya. Tapi ujung-ujungnya saya mengerti. Yesus bilang apa? Barang siapa yang mau terbesar dalam kerajaan surga, biarlah dia menjadi apa? Anak-anak. Merendahkan diri seperti anak-anak. Kerendahan hati itu adalah bagian yang wajar. Kapan itu rendah hati? Bukan saudara tunduk-tunduk sembah orang. Kerendahan hati saudara pilih kata apa, kata firman Tuhan lebih daripada apa kata daging saudara. Amen. Oke. Kita akan berdoa dan setelah saya akan serahkan sama ibu untuk hal ini. Dan saya berharap saudara makin giat dengan Tuhan. Saya nggak pusing dengan corona ke apa di luar, saya nggak pusing. Karena bagi saya, corona tidak bawa saya ke surga. Corona bisa bawa orang ke kubur, mungkin. Tapi itu Tuhan izinkan. Ada banyak orang nggak kena nggak mati kok. Tapi kita tidak mau. Oke? Tapi satu hal yang kita perlu sadar, bahwa ada pekerjaan, ada kehidupan yang harus kita terus tambah dalam hidup ini. Saudara tahu tubuh kemuliaan? Kalau saudara mengalami, saudara manusia biasa bisa bertemu dengan Tuhan. Yang Paulus bilang, dulu kita melihat sama-sama, tapi sekarang saudara akan ketemu dengan dia di surga. Saudara bisa peluk dia. Api yang menghanguskan, tapi dia adalah Bapamu yang di surga. Dan saudara tahu, saudara bisa lihat. Jadi kira-kira Tuhan itu mukanya mirip siapa? Kalau saya tanya saudara, dari apa yang saya berikan? Mirip siapa? Adam. Persis mirip Adam. Kira-kira seperti itu. Karena itu yang pertama diciptakan. Kita ini kan produk sudah campuran. Makanya ada salah satu yang dibikin suatu cerita bagaimana dia mainkan itu. Dan saya jadi pengen ketemu dia, pengen tahu. Dan kita tidak mau tahu secepatnya saat ini. Kita tidak minta untuk kita pergi ke surga. Tapi maksudnya begini, saya pengen tahu Tuhan kayak apa. Tapi saudara tahu nggak? Tuhan tuh dengar dan dia tahu saudara dalam posisi apa, dia tahu. Makanya bagi saudara hari ini yang datang, mungkin saudara tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara mau sungguh-sungguh, saudara benar-benar harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri tutup mata, kita akan berdoa, kita mau buat komitmen yang baru saat ini. Bukan saudara buat karena saya ajak saudara, mari kita bangkit berdiri semua. Bukan saudara kita buat karena saya ajak saudara, tidak. Tapi biar saudara sadar dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara mau menikmati dimensi hidup yang berbeda dari saat ini. Saudara mau masuk kepada dunia supranatural, dunia di mana Allah membiarkan saudara melihat kenyataan demi kenyataan ilahi terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada buka mata, semua tutup mata. Kita bisa berdoa. Saudara bikin keputusan dalam hati saudara. Karena waktu saya dengar firman Tuhan ini, saya dapat dalam waktu-waktu ini, saya bikin keputusan dengan istri saya. Untuk kita mau untuk mengikuti Tuhan. Kita mau untuk memilih. Kita mau hanya percaya kepada Dia. Thank you Lord. Mari kita nyanyi satu lagu. Thank you Jesus. Pianonya bisa main. I need you more, atau saya mau jadi seperti Yesus. Saya bisa pilih lagu. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Saudara tidak perlu angkat tangan, saudara bikin komitmen di dalam hati saudara. Antara saudara dengan Tuhan. Saya tidak mau lihat tangan saudara, itu tidak penting bagi saya. Saya mau saudara bikin komitmen dengan Tuhan. Dan
satu lagu bisa pimpin, dia bisa pimpin. Praise you Jesus. Glory God. Yes Jesus. Glory Jesus. Satu lagu apa aja nyanyi. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan seperti-Mu Tuhan. Kami rindu dan ingin kami mengalami janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Tolong jemaat di Birma Doa Tuhan, supaya benar-benar kami melihat hati kami, benar-benar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh Tuhan, mengasihi dan mencintai Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kami. Kami tidak mau main-main cuma sekedar datang beribadah, tapi kami mau benar-benar kami dipulihkan dari hidup kami hari lepas hari, sampai kami melihat janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Percaya akan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami hati yang percaya akan firman-Mu Tuhan. Itu menjadi kerinduan hati kami. Itu menjadi kerinduan gereja-Mu Tuhan. Di mana hari lepas hari kami selalu memohon belas kasihan Tuhan bagi gereja-Mu Tuhan. Supaya kami tidak mau cuma sekedar datang beribadah Tuhan, tapi kami mau mengalami pemulihan yang dahsyat dalam hidup kami. Biarlah melalui hidup kami banyak orang diselamatkan Tuhan. Dan melalui hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah kerinduan kami, dan kami percaya Tuhan, Kau memberi kami kebenaran firman. Kami percaya itu adalah firman yang benar-benar Tuhan meteraikan dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus terus bicara buat kami Tuhan, dan bicara juga hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan benar-benar dia menghidupinya dan dia melakukannya dalam hidupnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa ini waktunya bagi Tuhan untuk melakukan banyak pemulihan bagi kami pribadi dalam jemaat di Birma Doa. Kami mengucap syukur dan kami berjanji untuk mengembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk waktu ini, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin.